Waalaikumsalam. Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, kami rasa perlu sekali untuk memahami dan mengetahui isi surat yang kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi perihalnya adalah permohonan informasi publik berkaitan dengan diterbitkannya surat keterangan nomor 9149 KP 2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney dan dinilai memiliki pengetahuan yang setara dengan lulusan sekolah menengah kejurusan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi isi surat ini kami langsung ajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, ya kami bertiga, KRMT Roy Suryono Todiprojo, Dr. MKes, kemudian yang kedua Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. ST Meng, dan saya Dr. Tifauzia Tiasuma, kami bertiga RRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami bermaksud mengajukan permohonan informasi sebagai berikut. Pertama, kami memohon penjelasan rinci dan tertulis mengenai dasar hukum dan regulasi yang secara eksplisit menjadi landasan penetapan kesetaraan pendidikan yang termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan pejabat berpedoman teknis internal yang mengatur penyetaraan pendidikan menengah lintas negara pada saat surat keterangan tersebut diterbitkan. Untuk diketahui bahwa berdasarkan surat, Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan SMA-nya atau setara itu di Sydney di UTS Insert. Penjelasan tersebut kami mohon mencakup ketentuan normatif yang mengatur A. Kewenangan unit kerja atau pejabat yang menetapkan kesetaraan. B. Ruang lingkup dan batasan penyetaraan antara pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan pathway pra-universitas luar negeri, serta parameter hukum yang membolehkan penyetaraan pendidikan luar negeri yang bersifat akademik umum atau pra-universitas menjadi setara dengan jalur pendidikan menengah kejuruan tertentu. Dalam hal ini adalah SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Selain itu, kami memohon kejelasan apakah pada saat penetapan kesetaraan tersebut berlaku regulasi atau pedoman yang secara khusus mengatur konversi lintas jalur pendidikan, General Vocational Equivalency, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara konkret dalam kasus ini, termasuk apabila terdapat diskresi administratif yang digunakan dan dasar hukum diskresi tersebut. B. Kami memohon penjelasan rinci mengenai metode analisis silabus dan kurikulum yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan tersebut, termasuk apakah kementerian melakukan pemetaan kurikulum secara sistematis atau curriculum mapping antara pendidikan menengah umum di Singapura, Secondary 3 dan Secondary 4, program yang diikuti di UTS Insert, English Program, Foundation Studies, dan atau Diploma of Business, dengan kurikulum SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau selama ini mungkin hanya ada desas-desus yang beredar bahwa wapres kita itu tidak lulus SMA, ya, karena kita berdasarkan apa yang sudah kita lakukan analisis, ya, dari sistem pendidikan dari kelas 9 sampai dengan kelas 15, ya. Ini sahabat saya yang bikin, yang lagi senyum-senyum di belakang kamera itu, ya. Itu kemudian kita bisa urutkan mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Ya, intinya apa? Ada yang aneh. Karena yang meloncat karena berdasarkan komunikasi langsung kami, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan beberapa kawan waktu itu langsung dengan Pak Dr. Eko Susanto di ruangan ini juga, ya. Jadi ada yang loncat bahwa dari kelas 9-10 tiba-tiba keluar surat keterangan atau surat penyetaraan yang itu disetarakan dengan kelas 12 seperti ini. Dan waktu itu kami hanya mendapatkan ini, kita sudah mendapatkan suratnya yang secara fisik bentuknya, meskipun ini mungkin belum 100% resmi kita terima, karena ini kita dapatkan secara langsung ketika dalam surat pernyataan. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang memang diberikan langsung oleh yang bersangkutan, oleh Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftar sebagai calon wali kota waktu itu. Jadi surat tadi itu ada surat yang diberikan oleh dia
Jadi bukan surat tidak resmi. Dari surat ini merupakan lampiran dari 15 halaman yang pernah ada. Nah, inilah yang kemudian tadi dibacakan oleh Dr. Tifa bahwa secara resmi kami ingin minta ini dan alasan diterbitkannya surat ini. Karena berdasarkan analisis kami, hipotesis selama ini, surat ini aneh atau tidak jelas keluarannya. Bahkan dalam kunjungan langsung saya ke UTS, University Technology of Sydney, saya sudah ketemu dengan beberapa orang dan ketemu dengan pelaku pendidikan di sana, ketemu dengan kemudian admisi dari UTS yang dulu bernama UTS Insearch, dan kami mendapatkan beberapa data yang belum akan kita ungkapkan dulu sebenarnya. Karena ini pengalaman dari ayahnya, kalau kita ungkapkan emboss, tambahi emboss. Kita ungkapkan watermark, tambahi watermark. Kita ungkapkan ini, tambahi lagi lintas watermark, tambahi lagi. Jadi nanti akan kita ungkapkan apa-apa yang sebenarnya kita dapatkan yang ada. Jadi saya kira tambahan dari saya itu mungkin nanti akan ditutup oleh Dr. Rizwan dengan penyerahan kesimpulan sementara hipotesis. Dan ini teman-teman semua, buku dari Gibran Endgame ini adalah pengawal atau Gibran Endgame. Yang pertama, Dr. Tifa menulis tentang Gibran Black Brain, menulis tentang Gibran Black Chapter. Jadi ada satu chapter dari saya yang itu akan melengkapi namanya Gibran Black Paper. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.